Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa nabiyyika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah dimanapun antum berada. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad Ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Secara fitrah setiap manusia niku punya keinginan ketika sudah berumah tangga. Ada dua keinginan. Secara fitrah menungso nalika uripna alam donya nek wis rumah tangga niku pengen duwe keturunan. Kenapa harus pengen keturunan? Karena sesungguhnya keturunan adalah untuk meneruskan kehidupan manusia itu sendiri. Lek pun wonten sing nomor loro, setiap fitrah menungso nek wis pengen duwe anak, sing nomor loro kabeh menungso niku tiyang elek atau saya. Orang mau baik atau buruk pasti punya keinginan putra putri yang soleh solehah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam doa tidak lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kami kepada kami ya Allah seorang putra putri yang soleh solehah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun kita, mau baik, mau belangsatan, mau buruk, mau jelek, kabeh pengen duwe anak keturunan sing soleh solehah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini ada 5 hal. Ada 5 hal. Ono 5 perkara paling tidak kalau kita ini pengen punya keturunan sing soleh solehah yang harus kita penuhi. Saat ini adalah saat masa PPDB, pendaftaran peserta didik baru. Maka yang saya sampaikan, lek kula panjenengan pengen duwe anak sing soleh solehah, yang pertama, ayo monggo kula panjenengan menitipkan, mempercayakan kepada anak-anak kita kepada lembaga pendidikan yang soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, soleh tidak harus lembaga pendidikan yang soleh ini harus di madrasah, harus di pondok pesantren, tidak. Tapi kalau memang seandainya di tempat-tempat pendidikan pesantren, di lembaga pendidikan pesantren, di madrasah, di pondok, carilah mereka, para pendidiknya, para ustadznya, para gurunya di lembaga tersebut, orang-orang yang mempunyai azam. Azam ini maknanya mereka mempunyai keinginan kuat untuk menjadikan anak-anak mereka belajar di tempat pendidikan yang soleh. Tidak hanya sebuah akademik yang maju, tapi tidak dibarengi dengan pendidikan akhlak dan moral yang tidak baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pendidikan, lembaga pendidikan yang soleh, yang bisa menyeimbangkan antara akademik dan moral. Mulakno kathah nuwun sewu, nek tiyang hanya mikirno tok pendidikan tok maju, tapi tidak dibarengi dengan akhlak yang baik,
Kathah lari-lari sakniki sekolah mung maju pinter luar biasa, tapi karo wong tua gak duwe tata krama, gak kenal sopan santun. Artinya ketika mereka jadi seorang pejabat, mereka jadi pengusaha, mereka jadi siapapun, nek dibarengi punya akhlak moral yang baik, maka insya Allah itulah salah satu cermin nek kula panjenengan pengen duwe anak sing soleh soleh. Hadirin rahimakumullah dimanapun anda berada. Sing nomor loro, lek kula panjenengan pengen duwe keturunan anak sing soleh solehah, sing nomor loro monggo ditingali, dilihat siapa teman pergaulan mereka. Mulane hadirin, yang mempengaruhi pergaulan ini baik dan buruk seseorang anak itu yang pertama lingkungan keluarga. Tapi yang kedua ini lebih berbahaya. Kalau sudah di rumah kita lihat setiap hari ketemu dengan kita anak-anak kita. Tapi ada yang lebih berbahaya, pergaulan di lingkungan mereka. Mulane lek enten lare niku elek apike, lari ketinggali teng griya sae terus moro-moro kok gak tepak. Sampeyan sing kita delok niku sinten kancane. Polane enten tengene nandun kitab Al-Ala niku lak wonten. Yen ana kanca ala lakune ndang dono, lek ana kanca apik lakune ndang kanca nono. Maknanya apa? Ketika ada teman baik, buruk, kalau buruk orang itu mau baik seperti apapun baiknya, tapi lek kumpulane wong elek, suwe-suwe ketot elek. Ketika orang ini sudah baik, kok kumpul orang baik, ya lama-lama tambah jadi baik. Maka pergaulan lingkungan di luar selain di rumah itu sangat berpengaruh. Anak-anak kita sampai terjerumus, mohon maaf, di dunia narkoba dan lain sebagainya. Itu karena pergaulan di luar. Maka yang kedua tadi, yang menjadi garis bawah saya, yang saya sampaikan, monggo ditingali koncone anak-anak kita ini siapa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah ketika anak-anak kita ini bergaul dengan orang-orang yang baik, orang yang kenal Allah, orang yang taat kepada agama, orang-orang yang taat kepada orang tua, kepada lingkungan, insya Allah akan menjadi pribadi yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sing nomor 3, lek pengen keturunan sing soleh solihah, monggo sak sakit kita, ini harga mati paten, kayak ono panganan, berilah mereka makanan yang halal dan baik. Kenapa begitu? Ketika di dalam perut kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, yang masuk di dalam perut adalah rezeki yang halal dan baik, halalan wa thayyiban, insya Allah akan menjadi keberkahan. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya ayuhan nas menungso, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, mangan sliramu kabeh, makanlah untuk kalian semua apa-apa yang disiapkan oleh Allah di bumi ini, halalan thayyiba. Mangano, makanlah makanan yang halal dan baik. Tidak selamanya halal ini baik. Barang yang mestinya halal, mohon maaf, panganan, makanan yang sudah dicap oleh Allah halal, beras, ini halal. Tapi kalau mencuri, ya tidak baik. Jadi pejabat, gaji pegawai negeri, pejabat ini halal. Tapi kalau mereka memotong uang rakyat, menggunakan uang yang tidak haknya, ini halal tapi tidak baik. Maka carilah rezeki yang masuk di dalam tubuh anak-anak kita, keluarga kita, yang halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah ojo seliramu melok langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan niku musuh sing nyata kanggo tiyang-tiyang mukmin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nomor 4, kalau kita pengen punya keturunan anak yang soleh solihah, yang nomor 4, jadilah kita orang tua ini tauladan untuk keluarga kita yang baik. Kalau kita pengen anak yang baik, solehah, mau tidak mau kita harus mensolehkan diri. Gelem gak gelem kudu dadi wong tua sing soleh, sing apik, iso dadi contoh sing apik. Lek kula panjenengan contoh kecil di dalam akhlak.
ngandani anak, nah kalau makan jangan lupa baca bismillah, harus dengan tangan kanan. Nah, mohon maaf kalau kencing duduklah yang bagus, jongkok, jangan berdiri. Nah, kalau ngomong yang baik. Itu artinya anak kita ini butuh praktek, tidak hanya teori. Nek kulon jenengan ngongkon anak sholat, jangan lakoni sholat. Nek kulon jenengan ngongkon anak maca Quran, awak dewi kudu maca Quran. Kalau kita memerintah anak untuk berbuat baik, berilah contoh dengan praktek, jangan teori. Marilah, saya mengingatkan kepada diri saya, kepada hadirin sekalian dimanapun anda berada, nek pengen dua anak sing soleh solehah, iso dadi tauladan di keluarga, jaga kepada istri, kepada keluarga semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nomor 5 yang terakhir, kalau kita ingin mempunyai putra putri yang soleh solehah, mau tidak mau setiap saat kita harus berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kepada kami keturunan putra putri yang soleh solehah. Kenapa harus soleh? Kenapa harus solehah? Ngapunten hadirin yang dirahmati Allah, ada dua. Wong liku lek duwe anak sing soleh solehah, nalika wong tua saya urip, anak itu akan berbakti kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua. Tapi ketika orang tua sudah meninggal dunia, anak sing soleh solehah akan dijamin oleh Allah dari dalam dirinya akan selalu mengirim donga ndongakno nang oleh wong tua supaya dosane disepuro dening Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, siapa orangnya yang punya anak yang soleh solehah, itu punya simpanan emas yang luar biasa, punya harta yang tidak ternilai harganya. Artinya apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah kalau kita punya keturunan yang soleh solehah, kata orang Jawa, iso mikul dhuwur mendem jero, akan menjadi kebanggaan orang tua, bangsa, negara dan agama. Hadirin yang dirahmati Allah, sedikit yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu ladzi ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.